Sebenarnya yang paling terkenal banget dari sindrom ini adalah sindrom Prader-Willi ini membuat anak ini lupa kenyang. Mana suaranya? Assalamualaikum sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat. Sekarang Sulaiman umurnya sudah 4,5 bulan. Sekarang kita mau ke RSCM, mau periksa Sulaiman. Jadi perkembangan kabar Sulaiman waktu 2 minggu lalu, saat Sulaiman umurnya 4 bulan, saya dapat SMS dari dokter yang menyatakan bahwa Sulaiman itu ada kelainan genetik, namanya adalah sindrom Prader-Willi atau Prader-Willi syndrome. Ini WhatsApp saya dengan dokter nih, kayak gini nih. Nah, waktu dengar hasil itu, karena kan darah Sulaiman diambil, dikirim ke Jerman dan baru keluar sebulan kemudian kan hasilnya, dan hasilnya menyatakan Sulaiman sindrom Prader-Willi. Apakah sedih? Sedih iya, sebagai manusia biasa, tapi mungkin karena sedih banget itu sebenarnya di 7 hari pertama dia lahir kan, karena kan shock gitu dengan dugaan penyakitnya Sulaiman gitu. 7 hari pertama memang waktu di rumah sakit, waktu dia masih di NICU, itu nangis setiap hari itu selama seminggu. Tapi setelah itu lebih ke, sekarang itu udah lebih ke yang menerima dan berserah pada Allah, dan yang paling penting berpikir apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk pengobatan Sulaiman. Jadi udah tawakal sama Allah lah. Jadi ketika dapat kabar Sulaiman kena Prader-Willi syndrome itu, maka saya searching di Google, apa sih Prader-Willi syndrome, dan seperti biasa Google itu selalu menceritakan kisah-kisah yang atau informasi yang apa ya, yang membuat kita aduh gitu. Makanya waktu itu kan sempat waktu di NICU dokter bilang, ibu jangan lihat Google terus, udah nggak usah lihat Google, dengar kabar dari dokter aja dan kemudian kita fokus pengobatan. Tapi kan kita pengen tahu kan. Akhirnya sempat searching di Google, memang Prader-Willi syndrome itu gejala-gejalanya teman-teman sekalian itu mulai dari di janin itu geraknya lemah, gerak janinnya lemah. Kemudian ketika dia lahir menangisnya juga lemah, hipotoni, otot yang lemah, kemudian daya hisap yang tidak baik, sehingga makanya Sulaiman kan di awal-awal 3 bulan pertama dia pakai sonde kan. Itu ciri-ciri yang paling ini sih, yang paling menonjol gitu, hipotoni atau otot lemah, kemudian menangisnya lemah, refleks hisap kurang baik, selama di kandungan tendangannya juga lemah. Itu beberapa ciri-cirinya. Nah, singkatnya akhirnya saya ke dokter bersama dengan Sulaiman, dan dokter pun mengatakan bahwa ini nggak bisa sendiri, kita harus membentuk tim dokter. Jadi hari ini saya bertemu dengan tim dokter yang akan menangani Sulaiman. Dan satu yang saya ingat dari dokter mengatakan, ibu bersyukur, alhamdulillah, pertama adalah bersyukur Sulaiman sudah diketahui penyakitnya apa. Kedua, bersyukur karena setelah tahu penyakitnya, jadi kita tahu pengobatannya apa untuk Sulaiman. Dan ketiga, bersyukur karena banyak orang di luar sana yang bahkan nggak tahu anaknya terkena Prader-Willi syndrome. Begitulah, jadi selalu ada banyak hal yang bisa disyukuri teman-teman sekalian. Maka sekarang saya mau ke RSCM, mau ketemu tim dokter. Jadi kita akan lihat Sulaiman seperti apa ya perkembangan berikutnya. Oh ya, bagi teman-teman yang punya komunitas Prader-Willi syndrome, tolong komentar di bawah ya. Saya sempat share mengenai Sulaiman, dan di Indonesia ini ada beberapa yang terkena Prader-Willi syndrome. Sebenarnya yang paling terkenal banget dari sindrom ini adalah sindrom Prader-Willi ini membuat anak ini lupa kenyang. Maksudnya adalah
dia makan tapi dia nggak rasa kenyang, sehingga kalau nggak dijaga jadi obesitas, itu yang bahaya. Makanya sekarang yang akan dilakukan mungkin terapi-terapi, nanti kita lihatlah seperti apa. Tapi ini ada videonya loh, Sulaiman terapi waktu di rumah. Sekarang Sulaiman udah ada peningkatan karena kepalanya udah bisa ngangkat, udah lebih kuat daripada sebelumnya. Yuk kita lihat waktu Sulaiman terapi di rumah, ada progres nih, kepalanya udah bisa ngangkat. Nih dia. Nah, itu dia progres perkembangannya Sulaiman. Seminggu 4 kali fisioterapi, ada progres. Kalau dulu nggak bisa angkat sama sekali, sekarang udah bisa angkat kepalanya, alhamdulillah. Dan sekarang mari kita periksa Sulaiman di rumah sakit ya. Oh ya, dan Sulaiman kan sampai hari ini belum menangis. Nangisnya itu kalau lagi terapi aja. Jadi hari-hari itu nggak nangis. Jadi kita itu yang jaga mesti sigap dan disiplin memberikan dia minum, karena dia haus dia nggak nangis, dia kenapa-napa dia nggak nangis. Jadi kita harus sigap untuk selalu ingat memberi dia ASI. Dan satu lagi tambahan, Prader-Willi syndrome ini ciri-cirinya nggak, kalau saya baca dan saya juga membuktikan sama Sulaiman, dia nggak rasa sakit. Jadi kayak kemarin waktu Sulaiman diambil darah, Sulaiman nggak nangis sama sekali. Itu buat saya heran, kenapa nih anak nggak nangis. Ternyata memang ciri-cirinya itu salah satunya rasa sakitnya dia nggak terlalu ngerasa gitu. Kalau ada apa-apa dia nggak terlalu ngerasa. Jadi waktu disuntik juga dia nggak ada rasa, nggak menangis. Ya udahlah begitu ya teman-teman sekalian, bahwa setiap orang dikasih oleh Allah ujian masing-masing. Yang penting kita bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, bersyukur bahwa Allah sudah kasih banyak kenikmatan kemarin-kemarin, dan ujian-ujian yang Allah berikan mungkin hanya sedikit dibanding kenikmatan yang Allah kasih. Dan yang paling penting kita fokus untuk bisa melakukan penyembuhan untuk anak kita kalau diuji dengan sakit. Yuk kita lihat bagaimana Sulaiman diperiksa oleh tim dokter pada hari ini. Yuk Sulaiman. Sulaiman kepalanya udah nggak jatuh-jatuh. Ya, jangan jatuh dong. Tuh, dia kepalanya udah lebih kuat, Masya Allah. Jangan jatuh dong. Ini dia progres Sulaiman. Oke, yuk kita ke dokter. Ayo lagi, bisa nggak kepalanya nggak jatuh? Ayo. Hebat, hebat. Mana suaranya? Teman-teman sekalian, sekarang sama Prof Rina ini Masya Allah. Makasih ya Prof, ini saya betul-betul luar biasa karena Prof ini yang di NICU itu Prof yang menjadi kapten dan mengarahkan kepada saya harus ke dokter mana-mana aja gitu. Dan Prof banyak menasehati saya, Prof banyak menyuruh saya bersabar dan bersyukur ketika di NICU itu. Aduh luar biasa dok, ke sayanya dok, Masya Allah. Mungkin ada kata-kata dok buat saya atau buat Sulaiman dok? Ya saya nggak bisa banyak berkata apa-apa, tetapi saya belajar bahwa tentunya dari pengalaman hidup gitu ya, saya belajar bahwa
apapun yang terjadi itu saya percaya bahwa Allah mempunyai rencana besar yang saya belum ngerti. Maka dari itu saya harus bersyukur kalau saya dapat musibah, sepertinya musibah gitu ya untuk saya. Saya harus belajar mengerti bahwa di balik itu nanti Allah memberikan sesuatu yang besar. Kalau Allah memberikan saya pasien yang sulit, saya harus bersyukur bahwa Allah menunjukkan sesuatu kepada kami, kepada pasien. Maka dari itu saya mencoba berkata-kata, walaupun saya tahu mungkin ilmu agama saya jauhlah dari Oki gitu ya, tapi dari pengalaman saya harus memberitahukan bahwa percayalah nanti kita akan melihat sendiri bahwa Oki ini sedang dipakai oleh Allah, ya kan? Saya diperkenalkan Oki, tapi Oki sedang dipakai oleh Allah melalui anaknya ini. Dia akan mendapat tugas yang maha mulia dari Allah, karena Allah sayang sama Oki. Saya percaya itu. Ya, mari kita lihat, kita buktikan. Maka dari itu saya bilang, ayo Oki, kamu harus bangkit, ayo kita bersama-sama. Saya panggil adik-adik saya, teman-teman saya, kita bantu. Nanti kita lihat apa rencana Allah, kita nggak tahu, ya kan? Tapi saya percaya Allah punya rencana besar melalui Sulaiman. Iya, betul. Insya Allah. Dok, makasih dok, semangat ya, sehat-sehat ya, dok. Semangat terus. Insya Allah kita dampingi, masih banyak anak-anak yang seperti itu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya baru selesai memeriksa Sulaiman. Tadi bertemu dengan, jadi dokter yang menangani Sulaiman ini, kaptennya namanya Prof. Rina. Jadi saya betul-betul berterima kasih pada Prof. Rina, karena Prof. Rina yang mengarahkan untuk bertemu dengan dokter ini, dokter itu, dokter ini, dokter itu gitu. Dan Prof. Rina selalu mendampingi kalau bertemu dengan tim dokter, Masya Allah. Tadi bertemu dengan Prof. Rina, kemudian dokter Cut yang senantiasa melihat Sulaiman ini susunya kira-kira berapa ya takarannya per harinya gitu. Jadi masalah gizinya Sulaiman seperti apa. Kemudian dokter Frida tadi, dokter endokrin, dan dokter Frida tadi menerangkan bahwa Prader-Willi syndrome ini, lagi-lagi saya diajak untuk bersyukur karena Sulaiman diketahui Prader-Willi syndrome sejak awal, jadi sudah mulai bisa insya Allah dengan terapi-terapi hormon pertumbuhan. Jadi tadi dokter-dokter tersebut mengatakan yang harus ibu lakukan adalah pertama ke dokter THT lagi, ke dokter paru lagi, kita ambil darah lagi, dan kita ronsen lagi tangannya Sulaiman gitu. Jadi setelah itu baru kita bisa memutuskan untuk memberikan terapi hormon pertumbuhan untuk Sulaiman. Yang sangat menenteramkan hati saya sih waktu dokter Frida mengatakan insya Allah terapi hormon pertumbuhan ini sesuatu yang magical gitu untuk sindrom Prader-Willi. Yang penting kita lakukan satu persatu aja. Mudah-mudahan kita lakukan yang terbaik lah untuk Sulaiman seperti apa. Jadi hari ini saya terharu teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman lihat ketika saya berbicara sama Prof. Rina, saya sampai menitikkan air mata. Jadi saya tuh menitikkan air mata bukan karena Sulaiman mengidap Prader-Willi syndrome, tapi saya menitikkan air mata karena merasa terharu atas kebaikan yang Allah berikan berupa dokter-dokter yang baik luar biasa, dokter-dokter yang baik hati, yang berdedikasi tinggi, yang ketulusan keikhlasannya dalam melayani pasien-pasiennya. Salah satunya adalah Sulaiman gitu. Jadi tidak ada kata lain selain terus berterima kasih kepada tim dokter dan mendoakan tim dokter agar senantiasa sehat, dan tenaga medis tentunya yang melihat ini. Salam hormat saya kepada seluruh dokter yang menangani Sulaiman dari awal sampai sekarang, dan seluruh dokter dimanapun berada serta tenaga medis dimanapun berada. Semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikannya yang telah berdedikasi tinggi kepada pasien-pasien. Jadi begitulah hari ini selesai pengobatan Sulaiman, tapi dalam waktu dekat saya akan menuju ke dokter-dokter yang tadi saya sebutkan, dan berharapnya semoga bisa
nggak ada yang apa-apa di Sulaiman sehingga bisa langsung terapi hormon pertumbuhan. Tadi Prof Rina mengatakan begini, kalau teman-teman dengar tadi ya, mungkin saja Allah memakai Oki ini untuk untuk memberitahu tentang pada orang banyak tentang rare disease, tentang penyakit langka pada anak. Dan sebetulnya kalau saya boleh curhat teman-teman sekalian, saya tuh pengen banget, karena saya tahu rare disease ini membuat shock para ibu di awal ya, apalagi ibu yang baru melahirkan dan belum pulih kesehatannya harus mendengar anaknya mengalami penyakit langka, kan itu membuat shock. Shock itu akan bertambah kalau biayanya kan tinggi teman-teman sekalian, untuk pemeriksaan kesana kemari itu biayanya tinggi. Itu shock, banyak ibu-ibu di luar sana yang terpaksa tidak bisa mengobati maksimal karena kendala biaya. Jadi saya punya planning, saya pengen banget bikin segmen di YouTube saya tentang pejuang NUCU, dimana apabila ada orang-orang tidak mampu, kita wawancarai ibunya, kita belajar dari kisahnya, dan kita sertakan nomor rekeningnya supaya banyak orang yang membantu pengobatan untuk anaknya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Jadi doain aja lah ya, semoga itu bisa terwujud, dan ya banyak hikmah lah dengan adanya Prader-Willi syndrome terhadap Sulaiman. Mudah-mudahan, saya nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi mudah-mudahan saya yakin akan ada banyak kebaikan insya Allah, mudah-mudahan. Oke, segitu dulu dari saya tentang update Sulaiman. Seperti biasa, doakan Sulaiman semoga bisa melewati tahap demi tahap dengan baik, dan semoga teman-teman di luar sana yang memiliki anak dengan penyakit langka, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, dan selalu berhusnuzan pada Allah, prasangka baik dan tawakal ala Allah, sehingga hilang semua kekhawatiran, ketakutan insya Allah, karena Allah pasti akan terus bersama dengan kita dan tolong kita. Terima kasih sudah menonton vlog ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.